Assalamualaikum, oke teman-teman semua, selamat bertemu lagi di channel ini. Di video kali ini saya akan memberikan reaksi atas suatu video, yang mana video itu berisi seorang ustadz yang mengkritisi tentang kebijakan Kang Deddy, tapi dia ngaco dan ngawur. Oh iya, satu yang perlu diingat, video ini awalnya saya temukan di channelnya Bastian Sebo. Oh ya, terima kasih ya kepada Bastian Sebo yang sudah memposting ini, sehingga berita tentang Ustadz Bodong, seorang mukibin yang mengkritisi benar adanya. Dan terima kasih ya atas videonya. Awalnya ada yang komentar-komentar, tapi sama saya dihilangkan. Maksudnya supaya saya bisa berpendapat fokus terhadap kata-kata yang dilontarkan si Ustadz itu. Oke, untuk selanjutnya kita tonton dulu video Kang Deddy tentang penundaan dana hibah, dan dilanjut dengan reaksi dari seorang ustadz. Dan nanti setelah selesai ustadz itu ngoceh, nanti saya memberikan komentar. Oke, kita tunggu dulu ya. Ini videonya. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak, yang yayasannya berkembang yang punya akses politik, yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadz di Lemur anu teboga akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabagean Pak, diriungkeun anu narima anu ngariungkeun mana balik we macan kedong unggul. Emang saya tahu yang begitu Pak, sampai Pak saya bukain Pak, bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag, berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, yang dibutuhkan di wilayahnya, Pemprov siap membangun Pak. Sudah kita bangun aja, nanti saya ngumpulin dana dari mana-mana, dari BJB, dari mana-mana, kumpulin semua, ayo kita bangunin. Gak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah Kemenag, gak ada, semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Tapi caranya harus benar, lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya gak mau nanti ada penerima hibah diperiksa ajengan Pak 2 jam, 4 jam. Cek ajengan nanti teuing teu nyaho. Saya kemarin tuh diskusi dengan teman-teman di PRT, Kang Deddy terima kasih, itu di stop dong. Kenapa? Dicari format baru, saya tuh nanganin terlalu banyak. Kenapa? Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Ya udahlah yang nerima teman-teman kita. Nah saya ingin harus itu Pak. Kalau nggak motor itu Pak. Saking pusing karena yayasannya sudah sering dapat, bikin yayasan baru mau saya buka. Yayasan baru Pak, nggak terverifikasi. Nih yayasan anyar, nampung 2 miliar, nampung 5 miliar. Sudahlah, bukan saya anti agama, bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Di Garut, itu nyampe berapa Garut tuh bantuan ke yayasan? Ada sekitar 200 lembar. Hampir 300 miliar. 300 miliar. Garut tuh sampai 500 miliar Pak, bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak, bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah Nawiyah narugruk. Kan saya ingin besar, kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani menghadapi, saya berani Pak. Udah nggak ada masalah, dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak. Mau saya sebutin 50 Pak, ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh bere tuh Ustadz Bladi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta, 500 juta, seneng ya sekarang. Ini saya bukain Pak. Makanya saya hari ini close dulu, saya bilang nanti dulu, saya nanti nggak mau lagi lewat pendekatan aspirasi. Saya mau pendekatan program pembangunan. Kemenag nanti bikin data madrasah-madrasah di Jawa Barat, sanawiyah yang Kementerian Agama tidak mampu, dan di situ tidak ada SMP, di situ jauh dari SD. Jadi maksud saya gitu loh Pak, harus ada rasional begitu. Ulah rebutan murid.
Jangan kejadian rebutan murid. Ulah kalau di situ sudah ada SMP, ya sudah SMP-nya kembangin. Kalau di situ sudah ada sanawiyah, nggak usah bangun SMP. Kalau di situ sudah ada madrasah diniyah ya. Kalau di situ udah madrasah diniyah, sudah madrasah diniyah didorong untuk menjadi bagian sekolah Kalteng di situ. Jangan balapan SD di situ. Di urang mah balap, aya sanawiyah digireun SMP. Aya madrasah diniyah digireun SD. Pasea guru nage teu akur. Nah ini kita bikin rasionalisasi karena tujuan kita adalah membuat sekolah ini, tujuan kita anak Jawa Barat sekolah minimal SMA atau madrasah aliyah. Tuh. Nah ini petakan Pak. Sekarang peta, pokoknya target saya tahun ini anak Jawa Barat hayang 100% sekolah SMA. Apapun caranya harus kita lakukan. Kita masih banyak ruang. Kalau duit dicari itu pasti ketemu. Ini untuk pembangunan, rumuskan dari sekarang, dari mulai perubahan. Nanti di Musrenbang Frog tanggal 5 Mei itu harus mulai nampak Pak. Nanti jadi kita yang membangun Pak, nggak ada hibah-hibahan, kita yang bangun gitu loh. Jadi Pemprov yang bangun. Jadi misalnya ke Kemenag terima bangunannya kita serahin, kunci gitu loh. Saya ingin Jawa Barat tuh antara Kemenag ini bareng lah, Sanawir semuanya visinya untuk pendidikan anak Jawa Barat. Sudah. Selamat malam warga Jawa Barat, netizen yang terhormat, yang sangat mencintai KDM dengan segala kekurangan dan kelebihannya yang dianggap semua kelebihan. Untuk saat ini saya ingin memberikan sebuah penerjemahan dari kata KDM. Menurut saya KDM itu adalah pertama K. K itu berarti bahwa kebohongan atau kepalsuan. D-nya adalah dikemas. M-nya manis. Jadi kepalsuan yang dikemas dengan manis. Yang akhirnya warga Jawa Barat ini semuanya terbuai dengan tontonan yang sangat menarik dan bahkan mengharukan. Sampai bisa menangis, bisa bersedih, yang melihatnya sampai bisa mencucurkan air mata karena saking cintanya pada KDM. Dan itu menurut saya tidak harus seperti itu. Kalau kagum itu boleh. Warga netizen itu kan sering terkagum-kagum. Seperti dulu munculnya Jokowi adalah kita karena kagum pada Jokowi. Muncul pemimpin baru di Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil. Seakan-akan sisakan kata ibu-ibu satu untuk saya seperti Ridwan Kamil. Dan hari ini muncul KDM yang seakan-akan ini sangat manis dan menarik. Bahkan bisa ibu-ibu terseduh-seduh. Banyak orang mengatakan bahwa KDM itu adalah kerjanya jelas, kerjanya nyata. Coba hari ini teliti, kerjanya mana yang benar-benar nyata? Hari ini yang sudah terrealisasi. Semua itu baru wacana saja. Sekalipun sudah ada yang diaksikan. Kemarin kan ada urusan pajak ditarik-tarik. Tapi direalisasikannya kan belum ini. Nanti pemborongnya siapa, kemudian ada komitmen enggak dengan pemborongnya. Ini kan belum terbukti. Semuanya baru wacana-wacana, dicarut-marutkan, carut-marut, supaya pada akhirnya ini tidak jelas. Yang saya mensengangkan ini, kita jangan kecolongan loh. Dengan keluguan, kemanisan, kemanja-manjaan yang notabene sama istri juga digugat cerai itu. Saya pikir Umi Ane segera berstatement ini karena mantan Anda ini seakan-akan ini menjadi Tuhan yang sangat seperti patung-patung yang dibuat di sana di Pakuan yang cantik-cantik itulah. Apakah ini karena KDM itu sangat halusinasinya dengan patung-patung seperti itu? Dan saya melihat ini warga Jawa Barat ini, kita harus perhatikan hal yang penting. Menurut saya, ketika kemarin Deddy Mulyadi itu membuat sebuah gebrakan dengan menghancur-hancurkan bangunan di tempat wisata yang ada di Bogor. Seharusnya menurut saya, ketika ada yang sudah legal sekitar 4.000 hektar atau berapa hektar itu kali itu, seharusnya tidak harus dibongkar semuanya. Kalau ini memandang bahwa untuk kemaslahatan saja. Yang lainnya bolehlah dikari di pelakan deui segala macam lah gitulah Kang. Ulah nepikeun ka dihancurkeun sampai harus ngagentian 40 miliar kan mubadir. Menurut Islam kan mubadir itu innal mubadirina kanu ikhwanas sayatin. Mubadir itu adalah temannya setan. Jangankan untuk menghambur-hamburkan 40 miliar. Islam mah saremeh oge tidak boleh. Ini menurut Islam. Saya pikir Akang tentu lebih paham karena Akang kan kata Akang itu pengikut Abah Anom, Suryalaya. Tapi kan menurut saya masa ahli tarekat itu pakai ikat. Masa ahli tarekat itu pakai patung, ada gapura gitu. Itu menurut saya Sunda mah enggak ada kikituan Akang atuh.
murbeng alam teh karena can aya Islam baheula jadi mikirna wah pokona mah nu kawasa we pokona mah pangeran teh karena can apaleun Allah can aya Islam baheula mah manya ayeuna akang arek dibalikeun deui kana kitu kana nyororo kidul lah kana ieu lah gitulah segala macam. Jadi menurut saya diantaranya adalah sosok Kang Deddy itu pertama tadi teh halu lah menurut saya, pemimpin yang halusinasinya sangat luar biasa. Yang kedua, ambisinya yang sangat luar biasa, ambisius sekali menurut saya. Karena kalau kita teliti bahwa yang hari ini dikritisi sama Kang Deddy itu hari ini dalam tahap mengkritisi pimpinan-pimpinan yang sudah ada dari dulu, dari pusat sampai provinsi sampai daerah yang sudah ada. Ini dikritisi, kemudian disalah-salahkan, kemudian dibongkar-bongkaran. Sekalipun hari ini kan belum terbukti Kang Deddy itu sebenarnya benar bersih tidak ketika kemarin memimpin di Purwakarta. Apakah di sana ada ciwit-ciwit lutungnya gitu, apa anggarannya dimubah-mubah di Jen Patung sama di Jen Gapura. Kemudian yang lainnya adalah tadi menurut saya adalah dendam lah. Tidak harus dendam begitu pada pemimpin-pemimpin yang sudah. Akang kalau membangun. Kemudian saya sering melihat Akang statement bahwa bohonglah orang yang beragama lamun teh mah teu nyaah ka fakir miskin, teu nyaah ka anak yatim. Bohong. Itu seakan-akan orang lain nggak ada yang mempedulikan anak yatim, mempedulikan fakir miskin, seakan-akan hanya Akang saja. Sedangkan konsep Islam itu tidak seperti itu, Kang. Lamun nyeun ka alusan nu katuhu, mere nu katuhu, nu kencage kuduna ulah apa. Nah, ini kan Akang mah YouTubers. Jadi ditonton supaya indah. Jadi seakan-akan Akang hungkul nu bager teh batur ge padahal mah bager gitu loh, Kang. Tidak, jangan begitulah. Maksudnya kalau menjadi pemimpin itu saya pikir saya makan rakyat, Akang atuh. Pemimpin mah harus lebih elegan atuh. Ulah bakal ngomong-ngomong hari ini kalau tema dibicarakan saja bari prakna mah encan pati katingali dah hari ini nu karasa jelas nama acan. Misalnya Akang hari ini ketika makan gratis tidak jelas misalnya teh sama Akang Jawa Barat mah tidak akan makan gratis. Karena budakna lamun 5 ukur hiji nu makan gratisna berarti nu 5 nah teu pati maslahat lah madarat cek Akang teh misalnya teh saya akan angkat jempol ke Akang keren gitu loh. Karena Akang pernah mengatakan, saya dalam video Akang juga mengatakan bahwa ini yang tidak suka sama saya itu adalah pejabat-pejabat di atas. Yang mencintai saya adalah warga Jawa Barat. Saya warga Jawa Barat, Akang. Belum begitu cinta ke Akang teh. Karena belum terasa sama saya, hanya baru ditontonan saja. Seakan-akan Akang teh peduli fakir miskin, peduli anak yatim, peduli kan ini. Bahkan kok Akang kan dirangkulan ini ogen. Pamajikan batur dirangkulan, oke kan gitu di kalengan gitu. Maksudnya itu dirangkulan, mah di kalengan, kok Akang kan gitu. Ini sebuah hal yang saya pikir kontradiksi dengan didikan agama. Terutama saya melihat ini satu yang penting. Saya melihat di berita itu ada beritanya bahwa Akang itu menginstruksikan bahwa warga Jawa Barat kudu daek vasektomi. Berarti ulah boga budak. Lamun ngalawan ulah budak, ku Allah dianjurkan supaya boga budak. Kangjeng Rasul dianjurkan supaya boga budak. Akang hari ini nitah vasektomi seakan-akan menganjurkan bahwa ulah boga budak. Cenah ayeuna kusabab loba saya loba ngabantuan anu ngalahirkeun salakina teu tanggung jawab. Jangan begitu, Kang. Kalau urusan rezeki mah dah pasti Allah nu ngatur. Urusan Akang ngabantu ditakdirkeun ku Allah kudu ngabantu. Ulah ngerasa Akang menang Akang sorangan, da Akang bisa kieu ge ku Allah. Cenah ahli tarekat tapi poho ka Allah. Nah, untuk netizen hari ini kita harus ingat bahwa semuanya adalah Allah yang mengatur, yang memiliki desain besar, yang memiliki skenario besar terkait semuanya, termasuk adanya Deddy Mulyadi. Ini ditakdirkan ke Allah. Catat bahwa sidik geus habis di Rasul, tablik aya di Rasul, amanah aya di Rasul, patonah aya di Rasul. Deddy Mulyadi mah jelema biasa anu pada akhirna bisa salah, bisa bener, bisa salah. Ulah dianggap rujukan bahwa semua anu bijoti Deddy Mulyadi teh bener. Karena henteu tangtu kabeh bener bisa jadi salah. Terutama kebijakan vasektomi nitah lalaki ulah aya kanyuta ulah ngajeng ta eta parah ta eta. Mungkin karena Kang Deddy teu nikah deui bawa rada henteu pati kaduga encot-encot digana. Sorry netizen bisi ngadegkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah KDM hari ini di media sosial bagaikan wanita cantik. Malik hair ini ibu-ibu. Najis kok buka benar ka henteu da urang ge lamun Deddy Mulyadi hari ini anjrup ka walungan. Nu di walungan mah antara buaya jeung bayawak. Bah.
Itulah videonya, dan untuk ini saya akan memberi reaksi ya tentang perkataan-perkataan yang dia sampaikan. Oke, jawaban untuk Ustadz Bodong yang mana sudah jelas dia penjual agama ini ya. Untuk soal kerjanya yang dia berkata mana yang benar-benar nyata hari ini yang sudah terrealisasi, semua baru wacana saja. Oke, berarti selama ini dia tidak pernah melihat faktanya bagaimana. Kesimpulannya, Ustadz ini bodong, hanya memakan duit hibah yang biasa dia tilep. Karena sekarang ditunda, jadi muncullah aktor receh pelaku maklar hibah untuk kepentingan pribadi atau golongannya. Untuk masalah pajak itu sudah berjalan dan tidak pakai pemborongan segala. Itu kewenangan pihak pajak dan dalam hal ini berarti Polri yang menangani. Jadi Anda jangan ngaco pakai pemborongan segala, apalagi pakai komitmen dengan pemborong. Nggak ada itu. Berarti Ustadz ini tidak pernah membaca dan tidak pernah melihat fakta karena biasa memakan duit hibah hasil dia nilep dengan mengatasnamakan agama. Sehingga pikirannya kosong dari pengetahuan. Dia biasa melakukan proyek yaitu jual agama. Patut dicurigai bahwa fix Ustadz ini bodong, aslinya penipu. Untuk soal patung-patung yang dia katakan, kenapa patung yang di Jakarta, Tugu Pancoran, Tugu Selamat Datang di Bundaran, atau patung Macan dan patung di kepolisian dan di Kodim atau di Koramil tidak dikritik? Kenapa hanya mengarah ke KDM saja? Dia takut dikandangin kalau berani mengkritik pada instansi tersebut karena bicara ngawur tanpa fakta. Jadi fix Ustadz ini bodong, aslinya penipu. Kasihan sekali umatnya atau keluarganya atau anak istrinya. Kok Ustadz gini-gini amat, bodohnya dihabisin sendiri. Terus tentang pembongkaran di Puncak, seharusnya Anda mikir legalitas sebenarnya apa. Masa Ustadz tidak mikir? Kalau Ustadz tidak mikir, muridnya bagaimana? Berarti fix Ustadz bodong karena bicara tidak sesuai fakta. Indikasi bahwa dia mungkin bagian dari kelompok inisial 3 huruf yang selalu menyerang dengan unsur syara, tapi Anda sendiri tidak syar'i ya. Dan dia takut keburukan sebenarnya terbongkar, apalagi dia pelaku proyek dana hibah atas nama agama. Terus soal mubazir yang Anda katakan, sebetulnya Anda sendirilah yang mubazir, yaitu bicara mubazir dengan dalih bahwa mubazir itu teman setan. Berarti Andalah sebenarnya setan yang berevolusi dan bermetamorfosis menjadi wujud manusia dengan kodok agama. Buktinya Anda mempermainkan dalih agama untuk kepentingan pribadi serta golongan, yaitu bicara mubazir tanpa makna apapun kecuali menunjukkan kebenaran sendiri. Masa Ustadz begitu bodoh? Bagaimana muridnya kalau Anda bodoh seperti itu? Bagaimana keluarganya atau anak istrinya dinafkahi duit hasil jual agama, yaitu nilep dari proyek dana hibah? Berarti Anda fix Ustadz bodong, penjual agama. Terus soal Islam itu masa pakai ikat-ikat? Nah, di sini saya akan bertanya. Terus Anda Islam bukan? Masa pakai peci begitu? Apa benar Islam menyuruh begitu? Nah, itu jawabannya. Biasanya orang yang mengatakan Ustadz dengan peci tinggi menunjukkan bahwa banyak bicara ngawur, tak punya akhlak, hanya emosi yang ditunjukkan, tapi ciut ketika didatangi. Merendahkan orang lain, padahal dia sendiri tak beradab, malah jauh dari peradaban. Dan Islam tidak mengajarkan begitu. Jadi, bertanya apa benar Anda Islam? Kok tidak ada sedikit pun ajaran dan akhlak sebagaimana mestinya? Kalau bicara tentang ajaran Islam dan ketuhanan, maka iblis juga tahu, bahkan jauh lebih tahu. Buktinya sebelum dikutuk adalah ajajil imamnya semua malaikat. Jadi kalau Anda benar manusia, tunjukkan kemanusiaanmu. Tapi kalau Anda syaiton yang berevolusi, maka Anda bebas bertingkah pola apapun, bicara ngawur apapun, karena tugasnya memang itu. Anda bukan hanya halu, tapi Anda memang benar-benar delusi semua pemikiran Anda tentang agama. Yang jadi pertanyaan, keluarganya gimana? Umatnya gimana? Anak istrinya gimana? Aneh ini orang. Berarti Anda fix Ustadz bodong, penjual agama. Terus soal KDM mengkritisi pemimpin sebelumnya, dari pusat sampai bawah yang sudah ada, itu jelas sekali pendapat Anda, indikasinya bahwa Anda terbiasa nyaman dengan kesalahan dari bagian pemakan duit dana hibah atas nama agama dari orang-orang dengan pemimpin sebelumnya. Benar-benar jelas Anda adalah pemain penjual agama. Dan Anda secara teori ayam bertelur ketahuan sekali bahwa Anda adalah pelaku penipu agama. Nilep dana hibah atas nama agama dan lembaga agama. Masa Ustadz begitu jauh dari agama dan bodoh serta memperlihatkan kebodohan saja? Berarti Anda fix Ustadz bodong, penjual agama. Terus soal Anda keraguan timbul dari kepemimpinannya KDM sebelumnya waktu di Purwakarta, kenapa tidak Anda telusuri sendiri track recordnya? Di sana ketahuan sekali bahwa Anda sangat kurang literasi. Tidak pernah menyimak berita kecuali hanya kabar dari orang yang membayar Anda.
tidak pernah belajar, tidak pernah memikirkan suatu perkataan dan tindakan, dan kesimpulannya Anda bicara hanya menunjukkan kebodohan semata. Masa Ustadz begitu bodoh dan jauh dari berita pengetahuan? Terus nanti keluarganya gimana? Ustadz bodoh pasti melahirkan kebodohan yang jauh lebih bodoh dari kebodohan ustadznya yang bodoh. Berarti Anda fix Ustadz bodong penjual agama. Terus soal perkataan Anda adalah warga Jawa Barat, sangat diragukan sekali kebenarannya. Apa benar begitu? Coba tunjukkan kebenarannya bahwa Anda warga Jawa Barat dengan menunjukkan identitas sebenarnya. Mulai dari nama, alamat lengkap, status, dan pekerjaan Anda. Anda pasti tidak akan pernah bisa menunjukkan identitas. Karena terutama sekali dua hal utama yaitu status dan pekerjaan Anda. Karena Anda pasti sangat malu sekali dengan pekerjaan Anda yaitu nilep dana hibah, menjual agama, penipu umat atas nama agama. Ustadz itu bukan profesi dan bukan jabatan, bukan sebutan diri pada yang lain, bukan nama yang bisa dibanggakan. Apalagi Ustadz nganggur hanya mengandalkan pemberian orang hasil menjual agama serta menipu. Dan Anda pasti sangat putus asa dengan kehidupan Anda. Dikarenakan lahan Anda nilep, dana hibah ditunda dulu. Dan mungkin tak akan ada lagi dana hibah di stop karena syarat perkeliruan atas nama agama. Yang saya khawatirkan itu, ketika Anda sudah tidak ada celah nilep dana hibah, terus Anda jadi makan sampah di pinggiran kali. Itu yang saya takutkan. Masa Ustadz begitu kosong isi kepalanya? Sedangkan kalau Anda benar Islam dengan sebutan dari masyarakat, tentu Anda berwawasan luas dan menarik pemahamannya. Ini kok terbalik jauh dari seorang muslim sejati? Jangan-jangan isi kepalanya hanya bentuk jamur dengan banyak rongga kosong, serta sekat kosong yang ketika disentuh sangat rapuh karena tidak ada isinya. Berarti Anda fix Ustadz bodong penjual agama. Dari cara bicara Anda dengan gestur rubuh dan gerak mata yang menunjukkan melirik teks yang sudah disiapkan, berarti jelas tidak murni berpikir, semata hanya pesanan karya orang dengan narasi menggiring opini ke fakta terbalik, menunjukkan bahwa Anda tidak bisa berpikir, tidak bisa berimajinasi tentang suatu konsep berpikir, tidak punya pemikiran hasil kajian suatu wawasan, sehingga apapun yang Anda katakan semuanya menunjukkan kebodohan semata. Saya sangat prihatin sekali dan merasa kasihan sekali pada Anda yang katanya Ustadz kok begitu bodohnya. Bahkan saya ragu Anda punya otak, buktinya Anda tidak bisa berpikir. Sedangkan tempatnya berpikir adalah otak. Apalagi berpikir objektif dan sangat jauh sekali dari ajaran Islam. Berarti Anda fix Ustadz bodong penjual agama. Terus soal vasektomi bahwa seakan jangan punya anak dan Anda bawa dalih agama, itu sudah sangat jelas sekali kebodohan Anda. Kalau dalam Al-Quran, sekali lagi kalau dalam Al-Quran, dalil tentang vasektomi tidak ada. Yang ada itu kalimat wala taqtulu auladakum nahnu narzuqukum, yang artinya kurang lebih janganlah kalian membunuh anak-anakmu, kamilah yang memberi rezeki pada kalian. Perlu diingat ya, yang jangan itu membunuh anak, berarti anak itu sudah lahir. Kan anak tersebut bukan di alam roh atau dalam konteks akan membuat anak. Apa bedanya dengan suami istri berhubungan badan, lalu ketika akan klimaks, si suami memuntahkan spermanya di luar dengan alasan menunda? Berarti itu salah dong. Tapi itu bagus nanti kalau Anda mengerti. Jika Anda punya anak, tapi tidak menjamin kesejahteraannya, apalagi menelantarkannya, itu sama saja dengan membunuhnya. Membunuh masa depannya, membunuh harapannya, dan menghancur penghormatannya sehingga hilang rasa hormat kepada orang tuanya. Di sana Anda salah. Allah memang yang memberi rezeki pada kalian, tapi itu mesti dicari dan diusahakan dengan usaha yang ada wujudnya. Bukan dengan hanya berdoa terus gubrak dari langit. Gak mungkin. Jika Anda tidak punya dan Anda nganggur, tidak mau usaha, tidak mau bekerja menafkahi, maka Anda dosa besar telah membunuh anak istrimu, yaitu dengan cara menelantarkannya, membunuh masa depannya, membunuh harapannya, dan Anda tidak patut untuk dihormati oleh anak keluarga Anda. Dalam Al-Quran, surat An-Najm ayat ke-39 sampai 41 berbunyi, wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahu jazaa'al awfa, yang artinya kira-kira manusia sesungguhnya tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya kelak akan diperlihatkan padanya, kemudian akan diberi balasan padanya dengan balasan yang sempurna. Nah, itu 3 ayat berturut-turut. Tolong dikoreksi ya kalau ada saya salah.
Jika Anda punya keluarga, anak istri, maka Anda harus bekerja atau usaha untuk menafkahi, bukan hanya berdoa saja terus tanpa usaha. Apalagi ini usahanya hanya nunggu turun dana hibah yang akan Anda tilep. Anda itu pengemis sejati jika berpikir begitu. Dan Anda telah menghinakan diri sendiri serta keluarga anak istri Anda sendiri. Rasulullah aja sebelum menikah bekerja dengan jadi buruh, yaitu bekerja sebagai pedagang dari seorang perempuan yang kelak akan jadi istrinya, yaitu Siti Khadijah. Terus, apakah Anda hanya cukup berdoa saja gitu? Atau nunggu turun dana hibah buat Anda tilep? Derajatmu seperti apa sehingga tidak mau bekerja, hanya berdoa dan nunggu turun dana hibah yang akan Anda tilep? Anda sangat salah besar sekali jika berpikir seperti itu. Anda sangat jauh dari peradaban Islam. Berarti Anda fix Ustadz bodong penjual agama. Terus, soal bahwa segala sesuatu ini itu dikuasakan oleh Allah. Anda coba pikir lebih dalam deh surat At-Takwir ayat terakhir. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Itu konteksnya, jika Anda berusaha, maka Allah memberi jalan sehingga Anda jadi kuasa melaksanakannya. Maksudnya kurang lebih seperti itu deh. Kalau misalkan berpikirnya hanya secara teks, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Berarti orang jahat, orang yang murah atau apapun dan apa yang dilakukan oleh syaitan itu pada dasarnya dikuasakan oleh Allah. Kalau berpikirnya begitu konsepnya, wah kacau nih, buat apa ada aturan? Berarti dari sana Anda salah besar. Sekali lagi, itu konteksnya, jika Anda berusaha maka Allah memberi jalan sehingga Anda jadi kuasa melaksanakannya. Tidak asal ujuk-ujuk kuasa begitu saja, harus ada sebab akibatnya. Lupa ya, saya mengajak Anda berpikir. Kan Anda tidak bisa berpikir ya. Jadi saya salah mengajak berpikir pada orang bodoh. Dari sana bisa ketahui bahwa Anda memang bukan ustadz kecuali casing luar yang lusuh, kumuh, terkoyak penderitaan ditundanya dana hibah. Berarti Anda fix Ustadz bodong penjual agama. Terus soal sifat Rasul yang disampaikan memang benar, dan Kang Deddy Mulyadi memang benar. Bisa saja salah, tapi Kang Deddy setidaknya sudah memberikan contoh dengan praktek langsung bagaimana seharusnya memimpin dan menyayangi rakyat, dan rakyat yang berakal menjadi termotivasi. Kalau Anda apa yang sudah Anda perbuat untuk kepentingan rakyat banyak? Kebaikan apa yang sudah Anda lakukan selain membodohi orang banyak dan menunjukkan kebodohan Anda sendiri? Sifat Rasul yang Anda sebutkan satu pun tidak ada dalam diri Anda. Dekat saja sifat tersebut tidak ada dalam diri Anda. Anda begitu bodoh menyebutkan tentang sifat Rasul, tapi sama sekali tidak Anda contoh dalam perilaku Anda. Sama sekali jauh dengan sifat-sifat Rasul tersebut. Bukankah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah? Kenapa tidak Anda contoh, malah sebaliknya jauh sekali? Katanya Ustadz, Anda sangat mencurigakan sekali dan begitu sangat bodoh cara Anda menyusun narasi menggiring opini. Berarti Anda fix Ustadz bodong penjual agama. Di sini kembali soal vasektomi. Anda sangat salah besar sekali. Terlihat jelas sekali bahwa Anda tidak pernah mengenal pengetahuan dan kemajuan teknologi kedokteran. Indikasi jelas bahwa Anda sama sekali jauh dari hal insight tentang kemajuan kedokteran. Apa Anda tidak mampu searching di Google atau media lain karena tak punya kuota? Makanya Anda kerja dong, usaha yang benar, biar bisa menimba ilmu sedalam mungkin. Walaupun sebenarnya ilmu tidak pernah jatuh ke sumur, sehingga ditimba. Tapi saya yakin Anda pasti berkali-kali jatuh ke sumur, karena kebodohan Anda. Makanya terlihat sangat jelas sekali kebodohanmu. Kalau Anda punya pekerjaan atau usaha benar, dan tidak hanya berdoa menunggu turun dana hibah yang pasti Anda tilep, tentu Anda bisa searching untuk belajar biar kebodohanmu turun. Anda harus ingat hadis Rasul, kazal pakru ayyakuna kupron. Hampir saja kepakiran itu mendekatkan diri kepada kekupuran. Ingat itu. Sudah sana, kerja dan usaha yang benar. Kasihan tuh keluargamu, anak istrimu menanggung malu sampai kebun-ubun, dan itu selamanya akan terpatri pada dirimu karena jejak digital sangat sulit dihilangkan. Sudah jelaskan sekarang bahwa Anda fix Ustadz bodong penjual agama. Terus soal najis yang Anda katakan pada Kang Deddy, yang jelas yang najis mah Anda sendiri. Itu terlihat sangat jelas karena kausalitas sebab Anda bodoh dan bangga dengan kebodohannya, bahkan menunjukkan kebodohan sendiri ke publik, berarti Anda yang najis. Katanya Ustadz, tapi kok begitu bangga dengan kebodohan dan bergelut dengan najis sehingga kata najis yang Anda lontarkan balik ke Anda sendiri? Berarti Anda fix Ustadz bodong penjual agama. Terus terakhir tentang perkataan Anda bahwa Kang Deddy buaya dan bayawak, apa Anda tidak sadar atau Anda tidak pernah bercermin? Kalau belum bercermin, coba deh bercermin ke Laut Kidul. Pasti di sana Anda akan melihat pantulan di air, yaitu bayawak. Itulah wujud Anda sebenarnya, karena kekotoran yang Anda banggakan menjadikan
berwujud kotor. Harusnya Anda malu sekali ketika pemimpin saja memberi contoh dengan mau turun membersihkan sampah, sedangkan Anda malah terbiasa dengan kekotoran sampah. Jadi di sini siapa yang buaya dan bayawak? Apa Anda buaya bayawak atau memang Anda adalah buaya bayawak? Jadi sudah jelas kan? Berarti Anda fix Ustadz Bodong penjual agama. Begitu teman-teman semua komentar yang saya sampaikan sebagai reaksi atas perkataan Ustadz Bodong tersebut. Di sini saya akan sampaikan kembali, lucu ya kalau seorang mukibir mengaku Ustadz adalah maksudnya gini. Lucu ya orang mukibir mengaku Ustadz padahal maklar dan hibah yang mengatasnamakan agama demi kepentingan pribadi dan golongannya. Banyak premis yang kontradiksi saling tumpang tindih, tak ada sambungan. Kesimpulannya berarti orang sakit karena agama. Itulah Ustadz Bodong penjual agama. Terus sebab banyak Ustadz sakit itu apa ya? Sebab banyak ustadz sakit seperti itu, sebabnya salah satunya logika mistika tinggi, tanda jelas, peci tinggi, bicara agama tak sesuai fakta, menyalahkan orang lain yang tidak sepaham, merendahkan orang lain yang tidak berlaku seperti dia. Terus pemuja karomah berdasarkan doktrin agama tanpa logika, padahal dongeng tahayul. Terus penggiat padilah tak ada bukti sehingga melemparkan kegagalan pada orang lain. Terus primordialisme yang kacau sebab menggeluti padilah tertentu tapi tak ada hasil. Terus selanjutnya mengandalkan ketahanan hidup survive dari jual doa dan agama sehingga malas bekerja hanya mengharapkan pemberian orang semata. Terus ingin hidup enak seperti orang lain tapi tidak mau berusaha, hanya mengandalkan doa atau bacaan tertentu saja sehingga jadi pengemis. Perlu diingat ya untuk orang sakit Ustadz Bodong penjual agama, Islam itu berat, harus akil balik dulu. Akil maksudnya punya akal dan balik berarti pikirannya sampai. Itu mesti yang diingat. Islam itu agama akal. Jadi belajarlah dan berpikirlah serta gunakan akal. Karena otak bukan hiasan isi kepala. Oke, segitu dulu ya teman-teman reaksi saya atas ocehan Ustadz Bodong. Dan sekian dulu, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. See you.